Dengar suara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini saya akan mengajak kalian atau para Tribuners ke perpustakaan daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, di mana tempat ini memang menjadi sumber informasi bagi kalangan pelajar maupun masyarakat umum untuk mendapatkan berbagai informasi, misalkan seperti buku ataupun pelajaran maupun bacaan-bacaan yang komik ataupun segala macam. Nah, di belakang saya ini lokasinya ini berada di Jalan Ahmad Yani, ataupun kalau masyarakat Belitung tahu Dinas Kearsipan itu di sebelahnya bangunannya. Nah, kita akan masuk ke dalam melihat ya. Yuk. Nah, Tribuners, ini kita disediakan tempat cuci tangan. Jadi sebelum masuk ataupun itu kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kita akan cuci tangan dulu. Oke, Tribuners. Nah, ini adalah pintu masuknya. Bisa kita masuk ke dalam ya. Selamat pagi, Bang. Bang, kita mau baca gimana nih caranya, Bang? Kira-kira. Oke. Isi biodatanya situ. Langsung aja. Oke, langsung ya. Oke. Tinggal isi aja di sini semuanya. Untuk anggota tinggal klik aja. Oke. Anggota kita coba Tribuners. Nah, jadi ini ada satu unit komputer yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan. Nah, jadi kita isi anggota nih, Bang ya? Iya. Gimana nih, Bang? Kalau belum anggota, isi di non anggota nggak apa-apa. Non anggota. Nah, Oke. ini, kalau ini khusus anggota, ini non anggotanya. Jadi kita mana nih yang diisi? Non anggota. Non anggota. Iya. Oke. Kita coba ya. Setiap hari ramai nggak, Bang, orang di sini? Lumayan sangat. Lumayan ramai. Iya. Pandemi ini kan agak Dibatasi ya? dibatasi. Ini ada nama jalan. Oke. Simpan aja. Simpan. Jadi langsung masuk ke jumlah pengunjungnya. Udah ada nama saya, Tribuners. Jadi oke. Sini ya, Bang ya? Oh iya. Itu buat rombongan kalau misalnya. Oh, ini buat rombongan. Kayak ada yang bisa dari dinas dari luar misalkan tinggal ngisi aja nama rombongannya. Dari sekolah misalkan, Bang, iya, ya? dari sekolah bisa. Oke. Jadi untuk rombongan. Untuk rombongan. Iya. Maksimal berapa nih kalau rombongan, Bang, orangnya? Maksimal Belum ada. Dibatasi. Unlimited ya? Nah, iya. Oke. Kalau udah yang anggota di sini, Iya, tinggal masukin nomornya aja. Kelebihan anggota tuh nggak usah ngisi nama, tinggal nomornya aja. oh, berarti kalau misalkan masuk langsung diisi di sini ya kalau udah tinggal jadi isi yang nomor anggota langsung foto semuanya di masuk. pinjam buku di sini, Bang? Pinjam buku beda lagi di sana. Oh, di sana. Kalau misalkan pinjam buku gimana nih, Bang? Oh. Kalau peminjaman buku kan ini tinggal buat kartu anggota dulu. Syaratnya Coba tuh, pinjam, Bang. Oke. Oh. Jadi kalau mau minjam buku harus ada kartu ini ya, Bang? Iya, ya? kartu itu. Kartu anggota Perpustakaan Umum Daerah Belitung, Kabupaten Belitung. Dia maksimal berapa hari, Bang? 7 hari. 3 hari? 7 7? hari. Iya. Oh, oke. Batas bukunya 5 buku yang dipinjam. 5? Iya, maksimalnya 5. Bang, makasih ya. Kita ke dalam, Bang. Nah, Tribuners, di sini ada ruang area, ini ada tulisannya nih. Area baca, dan ini ada kayak kursi ataupun meja yang kafe-kafe gitu ya, biar lebih santai bacanya. Nah, sini juga kalau kita udah masuk di dalam ruangan ini sudah ada banyak buku nih, gitu. Kita akan ketemu dengan Pak Parianta nih, Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Pak. Ini sini. Oke. Nah, Tribuners, ini kita udah ketemu dengan Pak Paryanta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. Pak, kalau ini tiap hari nggak Pak dikunjungin? Ya, tiap hari kita dari Senin sampai Sabtu. Jadi Sabtu walaupun libur kantor tapi kita tetap melayani. Perpustakaan tetap dulu? Iya, tetap melayani untuk hari Pak. Sabtu. Ini ruangan apa nih Pak, kalau yang kita duduk diri nih? Ruangan untuk informasi. Jadi kalau ada yang mau ditanya-tanya, nah itu silakan Misalkan nanti. nanya buku atau Ya, apa Pak? terkait buku yang mau Oh, dipinjam, atau koleksi-koleksi apa yang ada di sini, nah itu. Pak, kita sambil jalan. Ya. Oke, Buruk Mini ikut. Nanti kalau ada yang mau dianu, ini kepala bidang pelayanan kita. Oke. Buruk Mini. Pak, kalau sini koleksinya buku-buku apa aja Pak? Kira-kira? Lengkap, hampir semua bidang ada ya Ibu ya, mulai dari 9 kategori. Ya, ada 9 kategori. Misalkan 9 kategori itu buku apa aja Pak? Karya umum, Terus ada agama, ada ilmu sosial, ya, ilmu terapan, ada ilmu terapan, ada bahasa, ya, nah, itu jadi lengkap. Ini ada anak-anak TK ya Ya. Pak? Iya benar. Hari anak-anak TK, jadi anak-anak TK kesini. Nah, ini untuk ruang anak TK, untuk tempat bermain, baca. Jadi memang disediakan untuk anak-anak. Ya, Berkunjung. supaya dia lebih enjoy, lebih. Pak, kalau Lebih misalkan ramai di bermain. nggak ada anak TK nih, biasa ruangan apa nih Pak? membaca. Untuk membaca, ya, bisa Berarti membaca untuk bisa, bersantai. selain di tempat yang tadi sini? Bisa, ya, boleh. Ini buku anak-anak khusus atau gimana nih Pak? Iya. Ya, ini lebih banyak anak-anaknya. Ini lagi banyak jadi Lebih banyak ada anak-anaknya. referensi juga. Sebenarnya ada referensi yang tidak bisa dipinjam, hanya untuk Hanya untuk dibaca di sini ya? dibaca di sini atau nanti di copy kalau diperlukan benar. Nah, itu fotokopi. Oke. Nah, itu. Oke Pak. Selain ruangan ini, ruangan mana lagi Pak? Cuman ini aja? Untuk yang buku, ya, Oh, multimedia di belakang ya? Tapi lagi dia saya. ya, Ini koleksi buku-buku UT ada juga kami sediakan. ya. Kalau yang mau kuliah di UT, Oke. Masuk. eh, Nah, Tribuners ada lebih dari 23.000 ya judul buku. Yang ada Jumlah di sini. bukunya ya, jumlah bukunya hampir 28.000. itu lebih. baik untuk pendidikan. Ya, apa saja? Umum, Apa aja, Pak? pendidikan. Yang tadi ada 9 kategori tadi. kategori tadi. Ya, dari yang Itu yang untuk yang umum. dari penulis-penulis kita di Belitung banyak nggak Pak? Ada juga yang lokal. Yang lokal. buku-buku lokal itu disimpan di mana Buruk ini? Buku-buku lokal ada juga kan, kita punya terbitan lokal yang mana biasanya diikutkan juga ya, dijadikan satu dengan yang lain ya, Ibu Buruk ini. Ya, dia kalau kategori sastra diberikan di sastra. Tapi cukup banyak. Nah, ini geografi dan sejarah. Ya. Pak, ini berapa hari nih Pak kalau boleh minjam? Pinjam itu berapa? 3 ya? 3 hari. 3 hari maksimal. Nanti kalau mau diperpanjang kalau belum selesai. Oke. Nah, itu. Nah, itu. Nah, tiap hari ada yang minjem Pak kira-kira? Hampir tiap hari ada yang minjam. Ada yang minjam? Iya. Cuman kemarin waktu Covid sempatlah ada berhenti sekitar 2 bulan ya, 3 bulan kemarin agak Sekarang udah, walaupun tetap dengan protokol kesehatan kita. Sehari Udah ini mulai banyak, rame. banyak nggak Pak yang berkunjung ke sini? Ya cukup banyak, kita kan ada motivasi juga, ada kunjungan berhadiah itu. Oke. Ya, kunjungan berhadiah. Jadi siapa yang datang dikasih kupon, nanti kuponnya akan diundi di akhir tahun. Di bulan depan katanya. Iya, Informasi rencananya ya. akhir bulan November. Nah itu. Pak, kalau misalkan sekolah nih pengen ke sini gimana nih Pak? Pakai surat Ya, atau gimana? boleh ya. Seperti sekarang Yang ini anak sedang TK. dikunjungi. Jadi dia nanti mengajukan surat ke sini, nanti kita layani, kita siapkan tempatnya. Biasanya fasilitas yang ada, kita ada sound system, ada LCD yang mau diperlukan, proyektor kalau mau dipakai itu silahkan. Ya, Oke. jadi kita Pelajar rutin nggak Pak ke sini Pak? Tiap minggu ataupun tiap bulan, misalkan sebulan sekali atau? ya kalau tidak COVID, hanya COVID kemarin yang Hanya agak kurang. COVID aja. Tapi setelah itu
hampir ada saja dari beberapa sekolah itu yang mengajukan untuk berkunjung ke sini. Oke, Pak, kita ngobrol dulu, Iya. Pak. Ini ada anak kecil yang lagi berkunjung. suka. Pak, kita ke ruangan baca ini aja, Pak. Ya, ini untuk Biar ngobrolnya lebih ruangan santai. baca. Ini kapasitas berapa orang, Pak, kalau misalkan full? Sekarang Kita kalau dulu aja, Pak. kalau pandemik ini kan setengahnya ya. Mm-mm. Kalau full ini bisa masuk sekitar orang 40-an lah. 40-an. Belakang juga, termasuk yang belakang atau gimana? Tidak termasuk belakang bisa sekitar 20-an, jadi bisa 60-an sebenarnya. Kalau sekaligus. Tapi sekarang kan dikurangi kan tidak boleh. Berarti 30 lah kita, Pak. Ya, Pada saat 30. pandemi ini berarti kalau misalkan ada kalangan sekolah maupun Ya. kelompok masyarakat ataupun OPD yang ingin berkunjung ke sini maksimal 30 orang Rata-rata ya, ya Pak? 30. Seperti yang dilakukan saat ini, anak-anak TK itu ada sekitar 30-an dengan guru pembimbingnya. Oh. Oke. Pak, katanya ada peminjaman buku online itu gimana, Pak? Itu yang program iBelitung namanya. Kita punya namanya buku digital atau e-book. Heeh. Nah, itu kalau tidak sempat berkunjung ke sini itu bisa meminjam dengan menggunakan aplikasi, jadi secara online saja. Aplikasinya iBelitung. iBelitung, Ya. ya, Pak, ya? Tinggal iBelitung. di-download aja Download di Play Store. Play Store. Nanti ada aplikasi iBelitung. Nah, itu silahkan nanti mendaftar. Kalau sudah mendaftar boleh minjam. Mm-mm. Sama itu pinjamannya juga 3 hari. Nanti kalau belum selesai bisa dipinjam lagi. Oh, Sesuai gitu. dengan bukunya. Apa dia otomatis balik sendiri atau? Iya, balik sendiri. Kalau tidak dikembalikan dia udah tidak bisa dibaca lagi kalau udah 3 hari. Tapi kalau mau dibaca lagi ya diperpanjang boleh. Buku elektronik ya, Pak? Ya, buku elektronik. Kita punya. Tahun ini akan ada penambahan juga. Berapa banyak, Pak, kita yang Sekarang ini baru ada sekitar 400 judul. 400 judul. Nah, ini tahun depan akan ditambah lagi kurang lebih sekitar ya sekitar 1000 judul rencananya ya, 1000 judul lagi. Tapi itu dia kan ada mobil ya, Pak ya? Itu lain yang lagi. mobil gimana lagi nih, Pak? Mobil ini pendukung. Jadi Oh, kalau pendukung. iBelitung ini bisa didownload oleh mereka yang mempunyai Android paket data, dia bisa di rumah. Ya, punya WiFi kan bisa di rumah, tidak harus datang itu. Tetapi bagi mereka yang tidak punya WiFi, tidak punya paket data, bahkan tidak punya smartphone, itu nanti difasilitasi oleh mobil keliling, perpustakaan keliling yang dilengkapi dengan WiFi. Yang sekarang kita sebut dengan program LEJU, yaitu literasi elektronik jalanan untuk kita. Di mana mobil itu dilengkapi dengan WiFi. Jadi ada tempat-tempat lain di daerah atau di sekolah atau di desa atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang tidak ada WiFi-nya, itu nanti mobil itu bisa memancarkan WiFi. Tapi Jadi sekarang dia masih bisa jalan, Pak, mobilnya? Tadi barusan ke SD 44. Oh, berarti Ya. muter deh, Pak? Tiap Ya. hari atau gimana, Pak? Untuk pandemik ini memang masih milih-milih terus terang aja, karena kita tidak semua tempat bisa dikunjungi juga kan. Jadi kalau besok sudah normal, saya pikir memang ada penjadwalan. Jadi ada ke sekolah, nanti di hari libur bisa di tempat wisata, Tempat wisata, ya, bisa Pak, di ya? Tapi itu ke pinggir kita nggak, Pak? Ke daerah-daerah pinggiran? Iya, ke pinggir. Kalau kita upayakan memang malah justru yang memang fasilitasnya kurang. Jadi untuk mendukung itu, ke Membalong misalnya kan. Nah, yang penting nanti sinyal Internetnya, Pak? internet kita itu Masih menjangkau kuat ya, mendukung, karena Pak, ya? ada BTS di sana ya kita datangi. Nah, itu. Ini programnya ada program apa aja nih, Pak, yang inovasi mungkin di Iya. perpustakaan gitu? Jadi yang inovasi yang pertama iBelitung tadi untuk buku digital dan LEJU literasi elektronik jalanan, artinya itu bisa dimanfaatkan masyarakat, WiFi yang berjalan lah ya istilahnya. Iya, iya. Nah, itu. Terus ada program kunjungan berhadiah. Jadi siapa yang datang nanti akan diberi kupon
nanti akan diundi supaya dia termotivasi. Hadiahnya ada laptop, ada kulkas, ada mesin cuci, ada sepeda. Itu setiap tahun Pak diundi Ya, atau gimana? rencananya. Ya, setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun. Ya, program kita rencana itu. Terus ada program kartu perpustakaan yang bisa dimanfaatkan selain untuk meminjam buku, bisa untuk transaksi dengan mendapatkan potongan harga atau diskon. Oh, Jadi kita belanja sudah nih, Pak, ya belanja. Jadi kita sudah kerjasama dengan beberapa UMKM, bahkan hotel. Seperti Berapa Hotel UKM Marriott. Pak yang udah kerjasama? Kurang lebih sekarang ini sudah sekitar 38 UMKM. Sudah ya. banyak juga Pak ya? Sudah banyak. Hotel di mana Pak? Hotel Marriott. Hotel Marriott. Jadi Hotel Marriott kalau nginap di sana dapat potongan sekitar Kalau ada 25% pakai kartu perpustakaan. Kartu perpustakaan. Termasuk Berapa Pak? makan di 25%. Cukup lumayan. Ya, termasuk makan di restorannya Gratis dapat ya, Pak? potongan 25%. Mantap, mantap, Itu. mantap. Luar biasa. Ini berarti Ya. bentuk Itu terus. dorongan ya Pak? Ya, untuk memotivasi supaya mereka masyarakat mau membuat kartu. Membuat kartunya gratis. Iya, iya, iya. Ya, untuk menjadi anggota itu. Terus inovasi yang lain selain itu kita ada namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya bahwa perpustakaan itu sekarang bukan hanya melulu sebagai tempat untuk belajar membaca buku ya, tetapi dari buku yang dibaca itu dipelajari, diimplementasikan. Misalnya dia ibu-ibu atau siapa saja membaca buku tentang kerajinan. Nah, kerajinan itu dipraktekkan, nanti dari hasil praktek itu akan dibantu untuk pemasaran dan lain sebagainya. Seperti program yang dalam waktu yang dekat ini dan tahun kemarin sudah dilaksanakan, jadi ada beberapa desa yang minta untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan bonsai. Jadi dia baca buku, cara perawatan dan lain sebagainya itu. Dia baca buku tentang bonsai di desa Kacang Butor pada waktu itu kalau tidak salah. Nah, jadi nanti kita carikan narasumbernya yang pandai tentang bonsai, ada pelatihannya, masyarakat situ ngumpul nanti dikembangkan. Dijadikan buku atau gimana Pak? Bukan, nanti hasil prakteknya itu bisa untuk dia sendiri atau mau dijual itu silakan aja. Begitu juga yang kita pengembangan diri lah. Ya, life skill. Jadi artinya penerapan dari apa yang dibaca. Jadi bukan hanya sekedar baca tapi dipraktekkan. Pak, ya? Begitu juga yang kita lakukan seperti di Membalong kemarin, bagaimana membuat kerupuk, membuat sambal lingkong. Nah, itu kita datangkan narasumber, dia belajar tentang cara membuat kerupuk yang baik, buat sambal lingkong. Nah, nanti pelatihan, dari hasil pelatihan itu mereka akan bisa dikemas dengan baik, dijual. Sudah berapa banyak Pak kita? Kemarin tahun kemarin ada 6 desa yang kita, tahun ini rencananya ada 3 desa yang akan kita bimbing itu. Jadi mulai dari narasumbernya kita ingin menyediakan, bahan-bahan untuk prakteknya kita yang menyediakan, masyarakat yang hadir pun kita fasilitasi untuk transportasinya. Nah, kalau misalkan desa ada yang mengajukan nih Pak? Iya, bisa kita tampung ya. Kalau belum tertampung tahun ini, tahun depan nanti kita akan anggarkan. Karena setiap tahun akan kita lakukan itu. Berarti kita udah berapa desa nih Pak? Namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sekarang yang jelas sudah ditangani berarti ada 9 desa. 9, sudah. Nanti banyak. terus pokoknya akan berlanjut tiap tahun karena itu juga program nasional. Jadi kita harus lanjuti. Nah, itu antara lain inovasi-inovasi yang kira-kira inovasi lain ada nggak? Kira-kira inovasi yang lain ini gang perpustakaan kita punya juga sebenarnya arsip. Nah, sekarang inovasi di kearsipan itu terkait dengan arsip digital. Kita akan mengembangkan yang juga sebenarnya program nasional yaitu tentang Sri Kandi, pengelolaan arsip digital. Nah, itu sedang kita kembangkan juga, sehingga sekarang berharap bahwa peran serta dari masyarakat, ya, khususnya OPD juga itu lebih aktif. Kemarin awalnya kan tahun-tahun sebelumnya tidak ada atau kurang peduli, jadi arsip-arsip yang ada di OPD itu jarang yang diantar ke perpustakaan, ke arsip kita, ya, ke kantor kita. Sekarang ini kita mulai sosialisasikan dan kita punya
program jemput bola. Jadi bagi Dinas. atau OPD yang ada arsipnya tetapi tidak punya kesempatan atau mungkin tidak sanggup untuk mengantar, kita jemput, kita datangi. Dan sekarang sudah cukup banyak OPD-OPD yang sudah proaktif seperti itu, kita jemput. Pak, kita kembali ke perpustakaan. Iya. Sehari berapa banyak Pak biasa orang berkunjung ke sini? Kalau masa pandemik ini mah agak kurang. Kalau sebelumnya itu bisa ya ibaratnya puluhan lah ya, antara 20 sampai 30-an. Per hari ya, Pak? Bahkan, Itu ya. kalangan pelajar. Pelajar kebanyakan, dan Kebanyakan pelajar. masyarakat ada beberapa, ada juga masyarakat yang ingin Mereka belajar. hanya sekedar baca atau pinjam buku? Ada yang baca, ada yang pinjam begitu. Lebih banyak mana, Pak? Ya, lebih banyak yang kalau Baca yang di sini? rame-rame baca di sini. Nanti yang dibawa pulang itu biasanya yang dapat tugas mereka. Oh. Dia punya tugas untuk menyelesaikan karya tulis misalnya anak-anak pelajar itu untuk referensi-referensi, atau yang belum selesai baca dia bawa pulang. Pengembangan kita ke depan rencana apa nih Pak kira-kira untuk perpustakaan ini? Saya pikir memang ya ini harus semua stakeholder ya, termasuk dukungan pemerintah, karena bagaimanapun kalau kita mau meningkatkan literasi masyarakat, minat baca masyarakat, itu tentu juga harus didukung dengan buku-buku yang berkualitas. Gitu. Kita tidak mungkin ngajak masyarakat untuk membaca buku, tapi bukunya itu saja, itu jelas. Ya, betul, Jadi ke depan tentu kita akan upayakan untuk penambahan koleksi itu, baik itu karena keterbatasan dana pemerintah, mungkin di samping dana pemerintah kita akan upayakan cari CSR, misalnya bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan buku. Bahkan sudah ada rencana saya akan mengembangkan namanya sedekah buku. Nah, artinya nanti masyarakat ingin boleh bersedekah buku, buku, nanti kita atur itu supaya nanti koleksinya lebih banyak. Gini Pak, kita kan masuk dalam era digital nih sekarang. Nah, menyeimbangkan ini seperti apa kira-kira Pak? Karena Ya, kan kita betul. ya istilahnya masih baca buku kalau perpustakaan ini kan gitu. Iya. Dengan fisiknya buku. Betul. Nah, dengan ini gimana? Jadi seperti yang saya bilang yang dari awal tadi, kita selain buku-buku dalam bentuk fisik, kita punya e-book. E-book tadi ya Pak, yang menyeimbangkan. Jadi di era digitalisasi, bahkan juga mungkin agak sinkron juga di era pandemik yang tidak boleh berkumpul, itu boleh minjam buku yang berupa buku digital, tidak perlu harus ini. Jadi bisa membaca lewat handphone. Smartphone itu bisa lewat laptop, bisa lewat komputer, itu Berarti bisa memang dibaca. Itu ke depan itu yang memang akan lebih dikembangkan gitu. Bahkan kami, karena ya tadi sekali lagi, karena pengadaan buku itu pun juga terus harus tetap ada pendanaan, karena tidak bisa buku itu diperoleh secara gratis walaupun dalam bentuk e-book. Nah, itu rencana akan kita kembangkan, akan kita linkkan dengan lembaga perpustakaan yang lain seperti perpustakaan provinsi, perpustakaan yang ada di pusat, Perpusnas, sehingga ketika dia berkunjung di perpustakaan Belitung melalui internet tadi, Belitung, dia bisa mengakses juga ke perpustakaan elektroniknya provinsi, mengakses juga ke perpustakaan elektroniknya pusat. Nah, itu rencana ke depan, sehingga lebih banyak koleksi buku yang bisa dibaca. Berarti saling link Iya, itu yang sedang dikembangkan. Digabung. Kemarin bahkan kita udah kerjasama dengan Kabupaten Belitung Timur kan, untuk buku elektronik itu. Jadi berarti kalau misalkan kita buka website yang punya Belitung, ya bisa buka juga ke Belitung Timur. Yang di Belitung Timur. Bisa juga punya buku provinsi. Waduh, keren, Ya, keren. itu yang rencananya kita kembangkan, karena itu yang mau tidak mau tuntutan zamannya ke sana. Kita tidak bisa mengandalkan lagi buku-buku konvensional. Ya, itu. Terakhir nih Pak, informasinya ada komunitas yang sering menulis nih di sini. Oh ya. Kita gimana Pak? Ya, kita punya komunitas namanya Sagu Sabu. Sagu Sabu ya. Iya, satu guru satu buku. Oke. Nah, jadi buat buku ya Pak ya. Buku guru-guru itu termotivasi dari awal, memang sudah ada pembinaan, dibina oleh kabit kita, kabit pelayanan ini Bu Rukmini, kabit pelayanan dulu. Jadi ada komunitasnya guru-guru yang suka menulis gitu, dan itu juga cukup banyak sekarang buku-buku, karena setiap hasil tulisannya juga disampaikan ke kita. Tetap disimpan di perpustakaan. Disimpan perpus, ada yang dalam bentuk buku, ada yang juga file, Pak. dalam bentuk file tadi yang kita upload juga di Belitung. Belitung.
Ya, sudah cukup banyak itu. Berarti Udah bisa- ratusan itu. Udah Ratusan buku. Itu ya, dari sudah. tahun berapa Pak udah dimulai? Sudah cukup lama, cuman mulai diintensifkan di tahun-tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini. Selama Sebenarnya sudah pandemi lama ini, Pak, ya. Sudah semakin produktif kawan-kawan Itu sekarang. setelah diterbitkan baru diarahkan ke sini. Ya, disampaikan. Selain mereka kan bisa juga dijual, mereka kalau ada yang berminat dijual juga dari hasil karangan mereka itu. Oh. Tapi tetap banyak yang Iya, memang wajib sih. Setiap hasil terbitan itu kan wajib untuk jadi koleksi jadi perpustakaan koleksi ya, Pak? perpustakaan. Hmm. Nah itu. Oke. Pak, Gitu. terima kasih. Ya, Kami mau ke jalan-jalan dulu, Pak. baik. Nah, Tribuners, katanya nih ketika selesai berkunjung ke perpustakaan ini kita wajib tanda tangan ya, Pak? Apa istilahnya, Pak, ini, Pak? Ini kenang-kenangan lah supaya Bapak pernah berkunjung di sini. Oh, gitu. Berarti ini harus tanda tangan atau nama atau gimana, Pak? Nama, tanda tangan supaya punya kenangan bahwa pernah berkunjung di sini. Oh, gitu. Nah, saya kan Tenang, berarti ada jiwa literasinya sesuai dengan ini. nah ini Novel, Tribuners saya udah ya, tanda tangan dan ini tempel di sini ya, Pak ya? ya di mana saja. Oh, aduh. Silakan pilih. Itu ada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Iya, iya, iya. ada Kepala Dinas Provinsi kemarin. Pilih ada di Oh. mana, Pak. Iya. Miring. Miring Tribuners. Nah, Tribuners ternyata udah banyak. Nah, Ada namanya Astrella, Raini. Waduh, banyak tuh. Aisyah. bisa. Mana, Pak? Nah, ini nih. Nah, Wakil Bupati juga ada. Kepala Dinas Provinsi Rahmadi. Nah, Pak Rahmadi, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi. Oke, oke. Nah, jadi nanti Tribuners ketika selesai berkunjung ke sini wajib nih mengisi yang ini biar jadi suatu kenang-kenangan bahwa kita sudah pernah ke sini ya. Nah, Tribuners sekian dulu live report kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.